Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sapi Bengah ya teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman semua ya? Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Baik teman-teman, hari ini saya akan berbagi lagi pengalaman atau sharing dengan teman-teman sahabat Sapi Bengah ya, sahabat peternak sapi breeding khususnya dimanapun berada. Saya ada pengalaman baru dengan sapi indukan saya yang ini teman-teman ya. Ya, jadi hari ini saya akan bercerita, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua tentang siklus birahinya sapi saya ini teman-teman ya. Jadi pengalaman saya itu seperti ini teman-teman. Sapi saya yang ini dari awal saya merawat ya, dari pertama kali dia bunting itu siklusnya siklus pendek teman-teman, berada di siklus pendek ya. Maksudnya dia itu birahinya dalam jangka waktu 24 jam saja ya. Jadi misalkan hari ini birahi itu langsung segera di IB seperti itu teman-teman ya. Tapi sapi saya ini setelah mengalami keguguran itu mengalami perubahan birahi teman-teman ya. Dan saya itu tidak menyangka, awalnya saya itu kaget, tapi ternyata memang terjadi teman-teman ya, memang terjadi ya. Jadi sapi saya ini mengalami perubahan birahi dari siklus birahi pendek itu menjadi ke birahi panjang. Tapi saya juga tidak tahu lagi untuk kedepannya dia birahinya macam mana lagi. Tapi untuk yang IB kali ini, hari itu saya IB itu dia berada di siklus panjang teman-teman ya. Tidak sekali birahi saya IB itu langsung jadi ndak. Ya. Dan itu ada datanya di sini teman-teman. Nah, jadi di tahun 2023 ini birahi sapi induk saya ini berubah teman-teman ya. Berubah dari birahi pendek menjadi birahi panjang. Nah, ceritanya seperti ini teman-teman. Nah, ini tanggal 19 bulan 7, 19 Juli 2023 ini sapi saya kan birahi. Terus ini karena berhubung tanggal 19-nya itu dokternya nggak bisa nyuntik teman-temannya, jadi terpaksa saya suntikan di tanggal 20 Juli 2023 ya, saya IB. Nah, setelah saya IB itu ternyata keesokan harinya masih mengeluarkan lendir teman-teman. Dan kata bapak saya kan yang sering ngecek ke kandang itu bapak saya ya teman-teman ya. Itu kata beliau itu tiap hari sapi ini mengeluarkan lendir. Ya, jadi tiap hari itu keluar lendir seperti itu. Saya pun juga tidak tahu apakah itu karena dia habis mengalami keguguran apa-apa ya. Dan saya mengabaikan hal itu. Saya tetap berpedoman kepada siklus ya teman-teman. Dan akhirnya saya cek kebuntingan di tanggal 6, 7, 8, 9 Agustus ya, di siklus selanjutnya. Di tanggal 6 kan di hari ke-18 ya. Tanggal 7 itu hari ke-19, tanggal 8 hari ke-20, tanggal 9 hari ke-21. Nah, ternyata sapi ini masih mengeluarkan lendir teman-teman ya. Berarti di siklus ini berarti tidak jadi teman-teman, tidak jadi alias zong ya. Dan akhirnya saya menunggu lagi sampai di siklus selanjutnya di tanggal 27, 28, 29, 30 Agustus ya teman-teman, di hari ini. Dan ternyata di siklus selanjutnya itu sapi saya ini mengeluarkan lendirnya itu tiap hari teman-teman ya. Di hari ke-18 ini keluar lendir, hari ke-19 keluar lendir, hari ke-20 juga keluar lendir. Akhirnya saya tunggu sampai dia keluar lendir terakhir teman-teman di tanggal 31
di hari kedua-dua ya teman-teman. Akhirnya di hari ke apa ini? Di hari ke-22 ini sapinya saya IB teman-teman ya, di tanggal 31 bulan 8 2023. Nah seperti itu. Nah sampai akhirnya saya cek kebuntingan di siklus yang pertama di tanggal 18 sampai 21 September 2023 ya teman-teman. Dan ternyata di tanggal 18, 19, 20, 21 ini di siklus ini sapi tidak birahi dan tidak keluar lendir ya teman-teman. Jadi saya berani menyimpulkan di tanggal 30 bulan 9-nya sapi saya ini sudah bunting 1 bulannya teman-teman. Dan seperti ini saya cek lagi di siklus kedua tidak birahi lagi ya. Terus saya cek lagi di siklus ketiga di 30 sampai 2 November ini juga tidak birahi teman-teman ya. Dan sekarang sapi ini sudah berada di siklus yang keempat teman-teman ya, di tanggal 20 21, 22, 23 November hari ini teman-teman ya. Dan sampai sekarang sapi ini tidak birahi lagi ya. Seperti itu teman-teman. Jadi dari cerita saya ini, dari pengalaman saya ini teman-teman, ini saya mempunyai pengalaman baru ya teman-teman, bahwasanya siklus birahi sapi itu ternyata tidak selamanya berada di siklus yang awalnya ya, bisa berubah-ubah ternyata teman-teman. Karena ini saya mengalami sendiri ya. Saya mengalami sendiri teman-teman, bahasanya sapi saya ini dulunya birahinya itu cuma 24 jam. Tapi setelah dia mengalami keguguran ternyata dia berubah menjadi birahi panjang seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi pengalaman ini saya share, saya bagi dengan teman-teman semua supaya sahabat peternak breeding bisa apa ya, paling tidak bisa mengetahui lah bahwasanya siklus birahi itu memang gimana ya, harus dicek dengan detail, dengan teliti supaya kita itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu teman-teman ya. Nah jadi itu tadi pengalaman atau sharing saya untuk hari ini teman-teman ya. Semoga info ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat breeding semua dimanapun berada ya. Oke, kita jumpa di konten selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.